Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nindi Kartika Sari, Muhammad Adi Kurniawan dan juga Zila Afifatul Ugirma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ragam metode dan kriteria penentuan awal bulan Hijriah. Yang pertama yakni ru'yatul hilal atau metode mengamati hilal secara langsung. Nah, jika dalam mengamati itu hilal ataupun bulan sabit itu tidak terlihat, maka sudah dipastikan bahwa kalender berjalan itu ataupun digenapkan atau diistikmal menjadi 30 hari. Selanjutnya yaitu bulan purnama, yakni di mana ru'yah ini melihat luasan cakram bulan mencapai 100% yang terjadi pada tanggal 14, 15 pada setiap bulan Qamariyah, yang dimana pada bulan purnama ini diartikan bahwa kalender tersebut berada pada tanggal 15, 14 atau 15. Selanjutnya yaitu hisab urfi, yang dimana hisab urfi ini berpatokan pada peredaran rata-rata bulan dan bumi mengelilingi matahari. Namun hisab urfi ini tidak dipergunakan untuk menetapkan waktu-waktu ataupun hari-hari raya, tetapi digunakan untuk menetapkan haul zakat, dan juga sistem tersebut bisa digunakan untuk diperhitungkan jumlah hari baik, yang dimana di dalam PPT juga dijelaskan hisab urfi ini merupakan perpaduan antara tahun Hindu Jawa dan juga hisab Hijriah. Selanjutnya yaitu hisab hakiki, yaitu dengan cara menggunakan tabel pergerakan bulan dan matahari, baik untuk mencari data maupun hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya yakni matla lokal, yang dimana di Indonesia sendiri ini kan kebanyakan menganut mazhab Syafi'i, yang dimana ini matla lokal ini digunakan untuk menentukan ikhtilaf yang berlaku pada mazhab tersebut, dan juga ormas-ormas di Indonesia ini dikarenakan beragam tentang malat, seperti Muhammadiyah ini menggunakan wujud hilal, dan juga NO ini menggunakan ru'yatul hilal. Jadi sehingga disimpulkan bahwa NU dan pemerintah juga bekerja sama dalam hal ini. Selanjutnya yaitu kriteria penentuan awal bulan Hijriah, yaitu wilayah hukmi, yang dimana di Indonesia ini digunakan oleh Muhammadiyah, yang dimana menentukan awal bulan Qamariyah ini menggunakan metode hisab, dan juga menggunakan metode ini dengan menitik beratkan perhitungan wujudul hilal, sehingga apabila ditemukan perhitungan mengenai wujudul hilal dapat dipastikan bahwa akan datang bulan Qamariyah yang baru. Nah, yang selanjutnya yakni ada hisab kontemporer. Hisab kontemporer sendiri adalah sistem hisab yang menggunakan alat bantu komputer yang canggih dengan rumus-rumus algoritma yang dilakukan oleh program komputer yang telah menjadi software dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya yakni ada ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal sendiri adalah sebuah metode dalam menentukan awal bulan Hijriah dengan cara mengamati hilal secara langsung. Nah, yang kedua yakni ada imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah secara bahasa memiliki arti mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal secara praktis. Imkanur ru'yah dimaksud untuk menjembatani metode ru'yah dan metode hisab. Imkanur ru'yah sendiri ialah kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada kalender resmi pemerintahan. Nah, yang selanjutnya ada wujudul hilal. Wujudul hilal sendiri ialah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah dengan menggunakan dua prinsip,
ijtima konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam atau ijtima qoblal ghurub, dan bulan terbenam setelah matahari terbenam atau sunset after sunset. Maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kalender Hijriah tanpa melihat beberapa sudut ketinggian altitude bulan saat matahari terbenam. Nah, yang selanjutnya akan disambung oleh Mbak Dila. Kriteria penentuan awal bulan Hijriah selanjutnya, ijtima qobla ghurub dengan didasarkan pada ijtima yang terjadi sebelum matahari tenggelam. Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtima terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru. Dan apabila ijtima terjadi sesudah matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan. Dan bulan baru dimulai pada hari lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk. Ijtima qobla zawal dengan didasarkan pada ijtima yang terjadi sebelum tengah hari. Maka hari itu sudah termasuk bulan baru, akan tetapi jika terjadi ijtima yang terjadi sesudah tengah hari, maka hari itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung. Ijtima qobla fajar yang didasarkan pada standar terjadinya ijtima dengan batas waktu yaitu saat fajar. Kriteria ini digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Menurut kriteria ini, apabila ijtima terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru. Dan apabila ijtima terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan, dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Paham seperti ini dianut oleh masyarakat Muslim di Libya. Matla global yang dengan menggunakan teori ittihadul matli dan berlaku untuk seluruh wilayah di permukaan bumi. Ulama Imam Hambali, Hanafi, dan Maliki telah menggunakan teori ittihadul matli atau matla global atau matla internasional. Ittihadul matli adalah penampakan hilal di suatu wilayah tertentu yang berlaku untuk seluruh wilayah di permukaan bumi. Dari semua golongan-golongan tersebut, yang paling banyak dipegang oleh ulama adalah ijtihad global ghurub, ijtihad qobla fajar, sedangkan golongan yang lain tidak banyak dikenal secara luas di masyarakat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.